Kita mulai ya market review kita ya. Jadi teman-teman ini saya mungkin agak atur ulang ya. Jadi kita kan punya 3 jadwal nih ya, Selasa, Kamis, sama Sabtu ya. Jadi Selasa sama Sabtu memang untuk alumni, tapi untuk yang hari Kamis buat teman-teman yang di grup tele ya, ini itu terbuka untuk umum. Jadi nanti di hari Kamis hari ini ya, kita akan isi dengan watchlist. Jadi watchlist saham-saham yang mungkin kita bisa perhatikan di minggu depan. Nah, kenapa kita taruh di hari Kamis? Moga-moga ya kita dapat kesempatan untuk kita buy ya dengan harga mungkin diskon, atau mungkin pada saat kita udah bikin trading plan ya. Oh, ini mendekati area yang kita untuk buy ya. Nah, teman-teman masih bisa manfaatkan mungkin ada koreksi ya, atau mungkin ada pullback di situ ya, untuk bisa teman-teman collect ya nanti buat ya di minggu depan ya, dari hari Senin sampai nanti hari Jumat lagi. Nah, Selasa kita akan mereview watchlistnya kita. Jadi watchlist itu kira-kira udah seperti apa. Nah, dari di Selasa ini kita ambil keputusan. Misalnya memang kita, oh ini ada yang nggak jalan. Nah, itu di cut ya, cut the loser fast. Nah, habis itu ada yang memang udah running, ya udah berarti itu yang kita akan biarkan dia run, ya let the profit run. Terus habis itu ya tinggal setting trailing stop atau apa ya. Nah, hari Sabtu sendiri ya masih tetap sama ya. Kita akan melakukan market update di situ. Jadi market kita tinggal lihat globalnya bagaimana ya. Jadi dari global, terus habis itu sektoralnya seperti apa, ada berita-berita seperti apa ya. Itu kita akan update di sana. Dan ya seperti yang saya katakan ya, jadi Selasa sama Sabtu memang kita untuk alumni saja, Kamis kita buka untuk umum. Jadi teman-teman yang di grup tele silakan ya, tinggal tunggu linknya aja ya, teman-teman bisa gabung ya di situ ya. Tetapi untuk di YouTube kita tetap minta maaf ya, jadi Q&A-nya tetap kita akan buang ya. Jadi yang di depan saja yang mungkin yang saham-saham yang kita mau review ya, kita mau ikuti di watchlist segala macam, itu yang mungkin akan kita tampilkan di YouTube ya. Oke. Itu saja. Oke, kita mulai dengan ngelihat market dulu ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari komposit itu mungkin 2 hari ini berhasil ditutup hijau, tapi teman-teman ya mungkin ini kalau di technical ya, technical untuk indeks harga saham gabungan, di situ mulai sudah ada satu halangan di atas tuh di EMA 20 ya. EMA 20 kebetulan banget besok juga hari Jumat ya. Jadi mungkin akan ada koreksi dulu atau seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari Dow Jones ya, kemarin kan sempat ditutup nih setelah pertemuan The Fed tuh ya, yang mengatakan bahwa oke, dia mungkin akan menaikkan suku bunga lebih dari 3 kali. Yaitu adalah fakta yang memang sudah mungkin diperkirakan banyak orang ya. Kenapa? Karena inflasi di Amerika itu cukup memburuk ya. Apa boleh kita katakan lebih buruk ya daripada diperkirakan ya. Terus habis itu karena laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan juga tidak terlalu bagus ya. Ini membuat ya kita nggak tahu ini apakah nanti ini akan menjadi dead cat bounce doang ya. Terus habis itu kembali turun ya, kita tinggal menunggu beberapa candle lagi ya. Tapi ya dari sini aja kita udah bisa cukup mewaspadai market ya. Oke. Nah, jadi ini yang untuk indeks harga saham gabungan. Jadi besok mungkin ada sedikit koreksi ya. Kalaupun dia tidak ada koreksi ya, mungkin kalau misalnya laporan keuangan dari bank-bank besar kan cukup ini ya, cukup bagus ya dan cukup spektakuler ya. Itu lebih tinggi daripada perkiraan banyak analis segala macam kan. Nah, jadi ya mungkinkah dari saham-saham yang big cap itu yang di perbankan akan mendorong indeks untuk kembali naik atau tidak ya, kita tinggal lihat karena besok juga faktor weekend ya, hari Jumat ya. Jadi kita tinggal menunggu. Nah, beberapa saham yang mungkin yang sudah kita mention dari minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, terutama untuk big cap ya, terutama untuk di finance kayak misalnya BBCA, kita masih hold. Ya, kita masih hold, apalagi dengan laporan keuangan ya, labanya kan cukup ini ya, cukup kinclong ya. Dari BMRI juga sama ya, itu juga kita masih hold ya, posisinya ini bahkan udah break
Ya ini tinggal dikit lagi mungkin udah bisa mencapai target di sekitar 7.800 ya. Terus habis itu BBNI juga sama ya, dia melakukan corporate action, akuisisi Mayora untuk next buat jadi bank digital. Terus habis itu laporan keuangannya juga cukup bagus ya. Ini apakah dia akan terus lanjut ya, ini tinggal teman-teman ikutin. Ini dikit lagi harusnya sih udah tinggal break doang ya. Ini harusnya malah udah break kalau kita ambil yang atasnya aja nih. Ya, jadi dari base ini dia sebenarnya udah melanjutkan trend sebenarnya. Ini kan udah ada shadow di atas kan. Nah, kita tinggal lihat ya ke depannya. Mungkin dalam 1-2 candle ya. Dia break lanjut atau dia koreksi dulu ya, koreksi ke bawah mungkin berhenti di EMA 20 terus baru kembali naik lagi ya. Ini tinggal teman-teman ikutin. Habis itu mungkin ada saham misalnya kayak BBRI juga sama ya. Itu juga tinggal teman-teman masih trennya itu masih cukup utuh ya. Jadi masih cukup utuh. Jadi kalau mungkin teman-teman yang ada sempat collect lagi di bawah sini pada saat dia diskon. Ya. Jadi ini tinggal kita ngelanjutin trend doang ya. Ini masih ngelanjutin trend. Terus kemudian ada UNTR, ini juga buat teman-teman yang mungkin udah agak agresif buy duluan ya. Ini tetap masih bisa di hold ya, walaupun sebenarnya kita mau buy pada saat dia break ya. Dia break 23.800 ya. Dan ingat ya teman-teman ya, harga penutupan itu jauh lebih penting. Jadi otomatis teman-teman ya, kalau bisa ya buka posisi yang menjelang penutupan. Di situ candle hari itu terkonfirmasi kan. Kemudian ada KLBF nih dengan mulai melonjaknya Omicron, terus habis itu booster ya, kabarnya KLBF ini kebagian nih buat mendistribusikannya. Terus habis itu ada obat ya, obat dari corona itu sendiri, apa itu namanya ya, teman-teman juga bisa lihat ya, kabarnya juga selain Kimia Farma dia juga dapat bagian juga untuk memproduksi. Dari technical sendiri memang ini cukup menarik ya. Kenapa shadow-shadownya menolak untuk turun ya. Ya, cuman ya kalau teman-teman yang tidak sabar lebih baik ya jangan ngambil ya, karena ini mesti trader yang sabar nih, karena pergerakannya memang agak-agak lelet. Habis itu yang ayam, yang cepin juga dia masih trendnya masih cukup utuh ya. Jadi ini masih bisa teman-teman hold ya. Mungkin ya juga teman-teman kalau misalnya belum kena stop loss ya, atau mungkin ini harusnya udah kena udah jadi trailing stop ya. Tinggal teman-teman perhatikan trailing stopnya ada di mana ya. Terus habis itu ada TLKM ya. TLKM hari ini turun lumayan banyak ya. Tuh ya. TLKM hari ini lumayan banyak. Nah, penurunan hari ini volume yang terjadi ya, karena untuk penurunan ini itu juga tidak terlalu besar ya. Nah, tinggal teman-teman tunggu ya, apakah dia akan kembali retest. Kalau kembali retest mungkin bisa menjadi satu peluang untuk teman-teman ambil ya untuk Telkom. Jadi mungkin yang pas breakout ini tidak kebagian ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa coba lihat pada saat dia retest apakah dia akan mantul dari situ. Ya, kalau udah ngomongin soal retest itu berarti udah cenderung kita mungkin agak agresif. Jadi teman-teman perhatikan candlenya menjelang ke support ini ya, menjelang ke support itu. Jadi harusnya sih candlenya tidak sampai merupakan candle momentum, jadi benar-benar kayak nukik ke bawah gitu ya. Nah, itu kalau bisa hindari ya. Tapi kalau misalnya dia menuju ke area support ya, area support dengan candle yang cenderung mengecil, terus apalagi dia bisa best di daerah support, itu mungkin menjadi pilihan lebih baik kalau teman-teman mau ngambil TLKM ya. Oke. Nah, beberapa saham yang teman-teman bisa watch list untuk minggu depan ya. Kita lihat pertama adalah, teman-teman tahu kan ancaman yang sedang kita tunggu-tunggu ya, ancaman yang ada di global saat ini adalah kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga, the Fed ya terutama ya, berarti ini akan mempengaruhi pergerakan dari US dollar. US dollar kan pasti akan cenderung menguat kan. Nah, kalau US dollar cenderung akan menguat, berarti ada resiko pelemahan pada rupiah. Nah, kalau udah lihat ancaman seperti itu udah pasti akan terjadi kan, udah pasti akan terjadi. Cuman tinggal menunggu cepat atau lambatnya. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan saham-saham yang
Seenggak-enggaknya kita nggak was-was gitu ya. Ah, ini nanti kena nggak ya ancaman seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah tahu bahwa ada risiko pelemahan pada rupiah, penguatan pada US dollar ya, maka teman-teman pilih adalah saham-saham yang berkaitan dengan keuntungan itu, dengan ancaman itu. Jadi ancaman penguatan pada US dollar, pelemahan pada rupiah, kira-kira saham-saham seperti apa yang akan diuntungkan dengan keadaan seperti itu. Ya, ini kita main logik aja lah ya. Kita nggak ngomongin soal technical dan lain sebagainya ya. Kita udah lihat ancaman itu begitu nyata di lapangan. Ini global ini udah cukup nyata kan. Nah, yang teman-teman mesti pilih adalah saham-saham yang diuntungkan dari ancaman ini. Ya, kalau dia dirugikan ya teman-teman jangan ambil kan. Nah, saham-saham seperti apa? Saham-saham yang penghasilannya dalam bentuk US dollar. Ya, itu simpelnya ngomongnya begitu. Nah, penghasilan dalam US dollar kita bisa lihat di beberapa sektor ya. Yang pertama adalah pasti sektor energi. Sektor yang berhubungan dengan ekspor ya. Jadi energi dan komoditas. Benar nggak? Kalau mereka ekspor ya berarti yang mereka dapat adalah dolar kan? US dollar kan? Ya kan? Nah, kalau US dollar menguat, rupiah melemah, dia kira-kira akan diuntungkan nggak? Nah, teman-teman tinggal cek produksinya dalam bentuk US dollar nggak. Kalau produksinya dalam bentuk rupiah, ya jelas dia akan diuntungkan. Benar nggak? Ya. Nah, apa yang menjadi produksi dalam rupiah? Teman-teman bisa lihat paling simpelnya adalah misalnya tambang batu bara. Itu pasti produksi dalam rupiah. Mereka membayar pekerja-pekerjanya, membayar bensin segala macam ya, solar untuk mesinnya, itu pasti dalam bentuk rupiah kan. Sedangkan penghasilannya, pemasukannya dalam bentuk US dollar. Nah, ditambah lagi dengan harga komoditas yang begitu tingginya. Jadi saham-saham tambang itu akan menjadi pilihan pertama teman-teman. Ya, jadi teman-teman berarti ya tinggal lihat teknikalnya kan. Nah, ada beberapa saham yang sebenarnya yang bisa kita perhatikan dari kemarin ya. Misalnya contoh kayak Adaro. Adaro sebenarnya saya masih berharap dia bisa koreksi dulu sampai ke sekitar 2000. Ini harapan saya loh ya. Tetapi kan semua itu ditentukan oleh market. Kayak hari ini tiba-tiba naik lumayan kenceng kan. Lumayan kenceng Adaro. Tetapi volumenya kecil. Nah, volume kecil artinya saya mungkin masih bisa menaruh sebuah harapan kalau Adaro itu masih akan koreksi. Ini harapan saya ya. Ingat ya, selalu cross check ke market. Jadi kalau misalnya hari ini dia naik dengan volume dengan candle yang sebesar ini, tapi volumenya gede, itu mungkin beda masalah. Ya, mungkin kita bisa kejar. Ya, kita bisa kejar. Oh, ini mungkin dia tidak akan turun lagi nih. Ya, tetapi karena dia candle-nya sebesar ini, tapi volumenya cuma segini, berarti di bawah rata-rata nih volumenya. Nah, saya masih menyimpan harapan Adaro itu masih akan koreksi. Ya, minimal ya. Ini kan adalah struktur sebelumnya. Tes dulu lah ke sini. Ya, di sekitar 2000 ya baru dia mulai naik lagi. Ya, ini satu ya. Jadi artinya teman-teman tinggal perhatikan ini. Tinggal watchlist. Makanya kenapa di watchlist ya, kenapa di watchlist. Kalau dia ada harapan untuk turun ya, saya berarti tinggal bersabar menunggu sampai dia di tempat yang saya mau. Ya, tempat yang saya mau. Tapi kalau misalnya dia nggak turun gimana? Teman-teman bisa melakukan spekulasi dengan melakukan cicilan. Ya, cicilan piramid ya. Cicilan pertama teman-teman ada di 2130. Ya, 2130 ini satu. Kalau dia punya harapan untuk turun ya. Jadi dia sampai sini ya teman-teman bisa melakukan cicilan. Tetapi sampai sini ini adalah cicilan yang mungkin gede buat teman-teman. Yang lebih gede ya. Kenapa? Harapan kita kan kita mau dia di sini. Sehingga nanti di trading plan-nya teman-teman dapat average-nya. Average harganya berapa? Ini bukan average down ya. Ini bukan average down ya. Tetapi di dalam trading plan teman-teman memang ada dua area yang teman-teman mau melakukan cicilan ya. Satu di 2130, satu lagi di sekitar 2000. Itu memang sudah ada di dalam trading plan teman-teman. Kalau average down udah jelas-jelas rugi. Misalnya teman-teman beli di sini, teman-teman melakukan average down di sini, average down di sini, beli lagi. Yang harusnya sudah teman-teman stop loss atau cut loss. Nah, itu average down ya. Ini pengertian saya untuk average down ya. Nah, kalau trader tidak melakukan itu,
Oke. Nah, tetapi kalau dari awal teman-teman memang udah menyusun ya, udah menyusun trading plan. Oke, saya mau melakukan cicilan 2 kali. Itu yang disebut sebagai cicilan yang piramid itu. Jadi yang kecil, kecil, terus gede. Ya. Nah, ini adalah yang pertama 2130 teman-teman lakukan cicilan. Terus kalau dia menuju ke sini, nah ini ada cicilan gede, teman-teman. Ya. Oke, karena apa? Area ini yang memang kita berharap dia bertahan, kemudian muncul demand di situ. Oke, ini Adaro. Kemudian yang lain adalah PTBA. Ini udah kita mention juga ya di minggu yang lalu ya. Ini malah udah mulai break nih. PTBA. Ya ini kalau teman-teman lihat ya dari trendline ini, saya buang aja ini ya. Nah, kalau lihat trendline ini sebenarnya kan dia udah mulai naik ya. Sentimen untuk PTBA sendiri kemarin udah mulai diresmikan atau peletakan batu pertama untuk proyek hilirisasi itu ya, batu bara ya, yang mau dijadikan ke gas itu. Ya itu adalah PTBA. Jadi ya teman-teman lihat ya, sentimen itu kan sudah ada nih di saham ini di PTBA itu pertama. Kedua, PTBA kalau misalnya di dalam dia kan lebih banyak di dalam negeri. Ya, penjual batu baranya menjual produksinya itu di dalam negeri lebih banyak kan. Nah, kalau DMO-nya dihapus diganti BLU, itu juga sentimen menjadi sentimen untuk PTBA. Ya. Nah, yang secara fundamental kita juga lihatlah utangnya juga kecil ya. Dia juga bagian dari BUMN. Ya ini harusnya menjadi cukup menjadi alasan untuk teman-teman pilih lah untuk PTBA. Selain itu dari teknikalnya dia juga udah break dari base ini. Berarti ini kalau ini box, ya ini kan box. Nah, ini kan dia udah box ke box ya kan? Ini udah box selanjutnya nih. Apakah di 2950 sampai 3000 ini break? Kalau dia break ya berarti dia tinggal lanjut lagi trennya. Ya ini PTBA. Jadi kalau teman-teman mungkin ketinggalan di sini ya lihat di sini di daerah sekitar 2950 sampai 3000. Dia break ya, mungkin ini ya. Dia break retest. Nah, berarti kan teman-teman udah langsung siapin nih ini cicilan 1, ini cicilan 2, kapan dia retestnya. Terus habis itu lanjut naik. Ya kalau sampai mau cicil yang ketiga berarti kan ini adalah cicilan ketiganya pada saat di sini. Ya, ini untuk PTBA. Jadi teman-teman perhatikan, kenapa kita pilih ini ya karena satu tadi yang saya udah sebutkan ya. Harga komoditasnya masih tinggi ya, terus habis itu kalau di PTBA karena dia nggak ekspor nih. Tapi di dalam negerinya ya PLN butuh. Nah, otomatis kalau misalnya DMO dibatalkan, ya DMO dibubarkan, berarti terus habis itu BLU membeli dengan harga pasar, nah ini kan akan menguntungkan untuk PTBA. Ya, itu adalah alasan untuk PTBA. Habis itu ada namanya Harum. Ya. Harum ini juga sama, kita mau tunggu di kurang lebih daerah sini kalau dia bisa retest kembali. Nah, kalau Harum sendiri ya teman-teman juga tahu ya, ini hampir hampir semuanya dia ekspor. Kalau nggak ada DMO, ya bisa jadi dia ekspor hampir 100% malah. Ya, bisa jadi ya. Kedua, mungkin ada nikel segala macam ini sebentar lagi udah akan kantong nikelnya, tambang sama smelter nikelnya sudah akan memberikan sumbangan pendapatan ke Harum. Jadi otomatis ini pasti akan kita perhatikan. Jadi yang kita tunggu adalah lebih baik ya tunggu di bawah-bawah sini kan, daripada kita ngambil di dalam sini. Yo average down, average terus ya. Mau berapa besar kita average? Jadi lebih baik tunggu di titik-titik yang memang area-area yang memang kita mau. Jadi ya udah kalau dia balik ke sini ya kita beli. Ini misalnya ini balik ke sini kita beli. Dia kalau misalnya bisa balik lagi ya kita mau beli lagi. Ya, cuman ya kalau untuk Harum bedanya dengan Adaro adalah volumenya udah membesar nih. Ya moga-moga tetap dia masih bisa tes kembali ke area ini baru kembali naik. Ya kita harapkan seperti itu. Jadi teman-teman tinggal tinggal watchlist. Kalau tidak ya berarti ngambil pada saat dia breakout. Ya ngambil pada saat dia mulai breakout kemudian retest ya baru kita mulai ambil lagi. Jadi ya, siapkan skenario-nya. Kita mau buy on support ya, kita bisa dapat nggak? Atau buy on breakout. Tinggal gitu aja. Ya apalagi dia kan masih di area base ini kan.
Ya, best ya, kalau dia break dari sini ya tinggal turun, kalau dia breakout berarti tinggal naik. Itu. Ya, ini untuk saham-saham yang berhubungan dengan tambang ya. Saham yang lain ya teman-teman juga bisa lihat kayak misalnya BRMS, cuman kan ini udah agak tinggi ya, udah di plafon, jadi nggak mungkin saya minta teman-teman untuk kejar ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini kan plafonnya nih. Ya. Jadi mesti tunggu dia breakout dulu baru teman-teman bisa lakukan. Kalau enggak ya dia akan pullback kan. Ya kan? Ya nih hari ini aja walaupun dia membentuk candle kayak gini, tapi volumenya kecil dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, jadi ya ini masih punya potensi untuk masih punya potensi untuk naik sih sebenarnya. Cuman ya tinggal kita tunggu, kalau teman-teman belum punya barang ya harus tunggu dia breakout. Ya harus tunggu dia breakout baru teman-teman bisa ambil, atau tunggu dia pullback. Nah, kalau tunggu dia pullback kan kita berarti mesti keluar dulu, pasti kena trailing stop kita kan. Karena kita ambilnya sudah pernah ambil di daerah-daerah situ pada saat dia breakout. Oke, ini untuk BRMS ini mungkin masih agak panjang lah ya story-nya ya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat harga yang komoditas lain yaitu CPO ya. CPO-nya sendiri ya, misalnya teman-teman bisa lihat misalnya kayak Ali, ini market leadernya ya. Dia kalau break di bawah ya tinggal tunggu ke bawah. Ini kalau break ke atas berarti tinggal naik. Tapi ini mungkin yang masih agak-agak gemesin itu adalah CPO-nya sudah all time high ya, tetapi harga-harga CPO-nya masih belum kemana-mana. Ya mungkin ada beberapa ancaman di CPO memang iya. Satu, mengenai pelarangan ekspor CPO. Jadi harus dihilirisasi, berarti harus bikin produknya dulu nih. Ya mungkin ya dia cuma boleh ekspor mentega, ekspor apa yang turunannya si CPO. Nah, teman-teman tinggal cek ya saham-saham yang bisa melakukan ekspor seperti itu siapa. Ya. Tapi ini beberapa yang kita pilih ya secara teknikal yang masih cukup oke ya. Ini misalnya kayak Ali. Kemudian LCP itu pasti menjadi pilihannya kita ya. Nih misalnya kayak LCP ini masih ada di daerah-daerah sini nih. Ya kalau dia nggak kemana-mana, ini berarti kalau breakdown ini itu bisa turun. Ya ini tinggal teman-teman tungguin. Memang ini kondisi udah low risk, tapi ini juga bisa menimbulkan sebuah resiko di mana harganya bisa anjlok. Ya, jadi ya tinggal teman-teman pilih ya, tinggal tungguin atau benar-benar udah saya masuk cicil gitu ya. Sembari mungkin dia masih belum naik ya, udah saya mungkin tipe yang trader yang teman-teman lakonin itu ya seperti itu. Oh, cicil gitu ya. Kayak gitu ya, cicil di daerah support daripada kita ngambil di breakout. Breakout mungkin bisa jadi kita harus langsung jepret sekaligus gitu ya, bisa jadi kayak gitu kan. Nah, kembali lagi ke gaya masing-masing kan. Kalau teman-teman adalah gayanya melakukan cicilan ya, ini ada di area-area support, oh ini saya ada uang, saya cicil. Ini oh di support lagi ya, oke saya cicil lagi. Oh di support lagi, saya cicil lagi ya. Nah, itu teman-teman silakan lakukan ya sesuai dengan karakter teman-teman. Atau ya tunggu dia breakout. Saya nggak sabar nih kalau menunggu-nunggu begini ya. Ya udah tinggal tunggu dia breakout. Begitu dia breakout ya dia jalan ya, teman-teman tinggal lihat ya, mungkin ada aturan trailing stop teman-teman, silakan teman-teman lakukan. Pada saat dia pullback apa yang harus teman-teman lakukan, retest ke area-area supportnya lagi, apa yang harus teman-teman lakukan. Jadi semua trading plan itu sudah teman-teman jabarkan di awal ya, ya. Dan ini untuk saham CPO ya, ini dia udah dari bulan Desember itu udah best di sini. Dari bulan Desember berarti ini udah 1 bulan nih ya, 1 bulan, termasuk DSNG juga sama ya. Ini juga sejak kita rekomendasi, ini kan yang di sekitar ini ya kita ambil ya. Yang kita tunggu kan sebenarnya adalah breakout 540 yang kita tunggu ya, breakout 540. Tapi kalau teman-teman punya gaya, oh saya mau melakukan cicilan selama dia di dalam base itu, ya silakan teman-teman lakukan sesuai karakter teman-teman. Ya, tapi ya resikonya adalah ya nunggu. Ini juga ya kenapa DSNG saya lebih senang milihnya ya. Kenapa karena dia udah box to box ya, dia udah pindah dari sini ke sini ya, sedangkan LSCP kan masih di situ-situ aja. Ya, jadi ini harapan saya sih ya, kalau misalnya teman-teman pada saat dia breakout mungkin udah buy ya di sekitar 500 tuh, ya harusnya teman-teman masih menunggu ya, masih di dalam situ ya. Masih dalam situ ya, tinggal tunggu dia breakout. Ya ini berarti dia akan lanjut lagi.
Ya, karena ini sekali lagi ya, ini adalah saham komoditas. Karena apa? Penghasilan yang didapat oleh perusahaan itu dalam bentuk mata uang asing, dalam bentuk US dollar, ya. Dalam bentuk masih, sedangkan ya produksi dalam negerinya itu dalam bentuk rupiah. Jadi biaya-biaya produksinya itu dalam bentuk rupiah. Jadi kalau misalnya terjadi penguatan US dollar, pelemahan rupiah, ya mereka tetap happy-happy aja, ya happy-happy aja. Nah, terus ancaman memang untuk pelarangan ekspor untuk bahan-bahan barang-barang mentah itu memang menjadi ancaman yang cukup cukup merepotkan ya untuk saham-saham yang berhubungan dengan komoditas ya. Tetapi berbeda dengan batu bara. Karena batu bara mau dihilirisasi gimana? Ya tetap pasti dia akan ekspor mentah kan, karena memang dipakainya untuk itu, terutama untuk yang thermal coal ya. Kalau thermal coal itu memang batu bara untuk dibakar doang, nggak bisa diapa-apakan. Beda dengan yang batu bara dengan yang tingkatannya disebutnya sebagai metalurgi ya. Jadi ini adalah batu bara dengan kualitas yang lebih tinggi, ngomongnya begitulah ya. Karena apa? Di situ dia bisa jadikan stainless steel, bisa diolah lagi menjadi kayak sekarang lagi dihilirisasi menjadi gas segala macam ya. Tetapi untuk diekspor ya, kebutuhan ekspor itu mereka cuma butuh yang thermal coal. Itu yang lebih gede kan, yang mungkin yang diekspor sama si Indi, yang diekspor sama si Adaro walaupun dia punya yang kualitas tinggi juga ya, tapi juga banyak yang thermal coal, karena di Indonesia kan yang thermal coal itu lebih banyak karena dia di atas permukaan kan, sedangkan yang metalurgi itu lebih harus ini open pit ya. Open pit itu berarti dia harus gali sampai ke dalam baru bisa mendapatkan batu bara yang tingkatnya yang lebih tinggi ya. Jadi itu yang teman-teman lihat ya. Jadi dari energi dan komoditas itu teman-teman mungkin nanti ya, mungkin dari sektor ini teman-teman punya pilihan saham yang lain ya, silakan teman-teman tinggal lihat teknikalnya ya. Tapi ini adalah saham-saham yang mungkin akan saya perhatikan, karena pas secara skornya kita, secara fundamental ya kita lebih prefer untuk yang saham-saham ini. Memang saham-saham ini ada di dalam indeks kita kan. Ya, nah habis itu saham yang sektor ketiga adalah pelayaran. Pelayaran kan mereka selalu dapatnya dalam bentuk US dollar. Ya, karena pelayaran ya. Dan kalau komoditas ini masih tetap menjadi kita bilang booming ya, harganya masih tetap tinggi, kemudian permintaan masih cukup besar ya, otomatis pelayaran ini pasti akan dapat bagian. Ya mungkin teman-teman yang kemarin teman-teman lihat itu adalah kayak Temas. Ya ini saya nggak sarankan teman-teman kejar ya. Ya waktu yang di bawah sini sebelum dia breakout pun saya sudah tidak menyarankan teman-teman kejar. Jadi ini lebih baik tunggu dia koreksi, karena ini kalau lihat dari oversold, overbought ya, ini udah pasti oversold banget, sudah jenuh beli banget ya, karena pergerakannya sudah dari bawah sini sampai ke atas sana ya. Jadi ini Temas memang ya pilihan utama lah ya, tapi ini masalahnya adalah dia sudah terlalu jenuh beli ya, jenuh beli, jadi tinggal tunggu dia koreksi saja. Tapi ada beberapa saham di bagian pelayaran yang juga teman-teman masih bisa perhatikan, misalnya contoh SMDR. SMDR kan kita mau tunggu daerah sini nih. Ya, SMDR kalau dia bisa balik ke daerah sini, ya ini mungkin kita bisa spekulasi buy. Ini sekitar 830 sampai 870, ini dikit lagi nih. Dikit lagi ya, moga-moga mungkin besok mungkin bisa sampai ke sini. Nah, kita harapkan adalah pada saat dia masuk ke area ini ada demand yang nongol kayak gini. Ya, kenapa? Karena Temas udah duluan kan. Temas udah duluan. Ya, terus yang kedua, ini SMDR ya, teman-teman perhatikan. Terus ada yang kedua adalah Nelly. Ya, Nelly juga sama. Ini juga dia udah di base di sana. Dan pada saat dia base, teman-teman lihat pergerakan ini volumenya, pergerakan ini volumenya. Ya, kemudian ini koreksi, lihat koreksi. Ini ada di base itu, teman-teman lihat ya. Volumenya kan nggak kemana-mana ya. Ya, artinya ini mungkin saya nggak bahas terlalu banyak ya. Artinya mereka masih dalam situ. Ya, ini dua ya. Jadi SMDR sama si Nelly teman-teman boleh perhatikan. Saham-saham yang lain teman-teman lihat lah ya. Ada PSSI kalau tidak salah ya, PSSI.
Itu juga shipping ya, teman-teman juga bisa perhatikan. Terus ada satunya lagi adalah kayak bull ya. Cuman bull ini kan secara teknikal jelek banget. Jadi ya saya tidak menyarankan teman-teman ngambil ini. Ya, teknikalnya, apalagi ini kan teridentifikasi kalau ini adalah repo. Ya, repo. Terus habis itu ada Sochi ya. Sochi ini punya masalah. Makanya hampir boleh bilang jarang sekali orang merekomendasi Sochi ya. Jadi otomatis ya teman-teman ya, jadi tinggal perhatikan 3 itu aja. SMDR karena Temas udah jalan duluan ya. SMDR, kemudian Nelly, dan satunya lagi adalah PSSI. Oke, nah itu untuk saham pelayaran. Nah, habis itu untuk saham-saham yang nggak ada hubungan dengan itu, tapi teknikalnya lumayan ya. Kita lihat pertama adalah Bali. Bali teman-teman tinggal perhatikan ya. Ini juga nanti perhatikan juga ya liquid atau tidak ya. Nanti order booknya seperti apa. Ya, ini daerah sini nih 895 atau 900 lah kita buletin ya. Kalau dia bisa break ya dengan volume ya. Volumenya harus naik ya. Volumenya udah mulai naik. Nah, teman-teman bisa mulai perhatikan ya Bali. Terus satunya lagi adalah BRPT. Ya, BRPT sedikit lagi akan tembus nih. Sedikit lagi. Kita kan tunggu di 900 nih. Nah, kalau dia bisa break ya, break 900 kita mulai ikut ya. Sasaran kita adalah di trendline atas ini. Oke, BRPT. Kemudian ada satu lagi adalah laba. Ini teman-teman perhatikan ya, yang saham ini ya. Mungkin saja ya saya nggak akan terlalu bahas banyak ya, biar nggak terlalu. Ya, ini laba teman-teman perhatikan ya. Kemudian ada satunya lagi adalah SRTG. Ya, ini saham ini. Ya, tinggal dicatat ya. Kalau teman-teman nggak sempat mencatatnya, ya lihat ulang di YouTube ya. Oke, jadi mungkin itu adalah saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan. Ini cukup banyak ya. Ini ada sekitar, kalau lihat dari komoditas, lihat dari energi, lihat dari satunya lagi adalah pelayaran, itu saja udah lebih dari 10 ya. Nah, teman-teman perhatikan bagaimana pergerakannya besok ya, terus habis itu bagaimana dengan ya institusinya, bagaimana berlakunya ya. Oke. Nah, kalau misalnya bisa agak ada area-area yang mereka tuju ya, dan itu cukup area tersebut itu menjadi cukup penting buat teman-teman ya. Di dalam trading plan teman-teman, ini adalah area buy saya. Teman-teman tinggal beraksi saja ya, nanti tinggal kita lihat di Senin dan di Selasanya seperti apa. Oh, kayaknya dia tidak berjalan cukup bagus ya, teman-teman tinggal cut the loser fast gitu. Nanti lihat yang saham-saham yang lain, oh ini yang ini jalan ya, tinggal langsung teman-teman switch ke saham-saham itu, karena memang ini saham cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi salah satunya adalah ya teman-teman bikin trading plan. Habis itu dari trading plan itu ya tinggal teman-teman lihat mana yang bisa teman-teman buka posisi duluan. Nah, itu kejar. Nah, habis itu bagaimana reaksi marketnya. Kalau market tidak setuju dengan apa yang menjadi rencana kita, ya teman keluar dari situ. Gitu. Manage your risk. Oke, manage your risk. Teman-teman, saya pikir mungkin untuk hari ini cukup ya. Jadi buat teman-teman yang di luar alumni yang mau ikutan Zoom ya untuk Q&A segala macam ya, tungguin di grup tele di hari Kamis ya. Di hari Kamis kita buka untuk umum di hari Kamis ya. Kemarin kan sempat kita close tuh ya. Saya terima banyak sekali permintaan ya, kalau bisa dong gitu kan, ada satu hari. Nah, itu makanya kita atur di hari Kamis. Dan hari Kamis itu topiknya adalah watchlist. Jadi adalah semua kita akan bicara mengenai watchlist yang akan kita perhatikan nanti di minggu depan ya. Oke, demikian untuk video kita hari ini ya. Semoga cukup berkenan dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Salam tim.